Wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya ingin ucapkan kepada yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Desa Cimenyan, Bapak Supratman Tariana SPDI beserta segenap perangkat desa dari Desa Cimenai. Semoga selalu dijaga Allah, dilindungi Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan afiat beliau untuk terus berkhidmat di Desa Cimenyan kita sehingga bisa menjadi desa yang dilimpahkan rahmat, ampunan, hidayah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Selanjutnya pengurus MUI Kecamatan dan Desa Cimenyan selaku ketuanya yaitu Ustadz Ai Amin Supriyatna, semoga beliau juga beserta jajaran pengurus dari MUI-nya dijaga oleh Allah, rumah tangganya sakinah, anak cucu keturunan yang salih-salihah hadir dalam kehidupan mereka dan bisa terus menghadirkan program-program keagamaan yang sangat luar biasa di kampung kita sehingga kampung kita bisa semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya pengurus dari DKI Masjid Darussudur, seluruh keluarga besarnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga selalu dijaga Allah, dipelihara Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanah dakwah untuk memakmurkan masjid tercinta ini. Keluarga besar Pesantren Tunanetra Samaan Darussudur dan juga para bunda pengurus majelis taklim se-Desa Cimenyan, betul? Yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu tapi warnanya beda-beda, selalu identik dengan seragam ya bunda. Itulah salah satu karakter dari wanita di dalam Al-Quran yang disebut sebagai mar'ah, senang yang indah-indah, senang berwarna-warni, itulah perempuan ya bunda. Bajunya bermotif, jilbabnya bermotif. Kalau laki-laki simple bunda, kalau enggak putih hitam warnanya ya, tapi kalau perempuan enggak, kadang minta tolong sama suaminya, "Pak, pakai baju yang mana, biru atau pink?" "Pakai yang pink aja mah," gitu kan, karena mama lebih cantik pakai pink, nanti keluar bajunya warna hitam. Nah, itu perempuan pak. Jadi jangan heran kalau misalkan terjadi hal kayak begitu sama istri kita. Lalu yang selanjutnya para tokoh masyarakat sesepuh dari Desa Cimenyan, yang tua nggak bisa saya sebutkan gelar dan juga yang muda nggak bisa saya sebutkan nama. Tanpa mengurangi rasa hormat saya duduk di sini bukan untuk menggurui, tapi kita berbagi. Semoga Allah merahmati kita, duduknya kita di majelis ilmu pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satu kebahagiaan buat saya secara pribadi bisa bertatap wajah langsung dengan para ayah dan bunda, dan saya sedang menatap wajah-wajah indah calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu itu menjadi keinginan besar buat kita sebagai hamba yang beriman. Gak cukup hanya dengan amin, tapi juga ada ikhtiar yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan besar. Allah berfirman di Quran surat ke-51 ayat 56, surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah minta kita untuk beribadah kepada Allah, dan duduknya kita bunda di pagi hari ini di sini itu bagian dari ikhtiar kita untuk beribadah kepada Allah, betul? Cari ridhonya Allah, bukan cari ridho Febri.
Jadi semoga Bunda duduk di sini dan para ayah niatnya betul-betul terjaga untuk sekedar cari ridhonya Allah, untuk menuntut ilmu-ilmunya Allah, untuk mendapatkan bekal kita pulang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian, temanya tentang menjadi muslim yang sejati. Pertanyaan yang sederhana, kita sudah menjadi seorang muslim? Sudah. Apakah sudah sejati? Belum. Belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan kebanyakan dari kita ya. Nah ini semoga ikhtiar kita pada hari ini bisa semakin menyempurnakan ikhtiar kita untuk semakin menjadi muslim yang sejati, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Ayah bunda sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan, saya mohon izin berdiri. Itu banyak banget, itu buat apaan? Oh buat hadiah, door prize ya. Tadi teteh yang ngasih minum, makasih perhatiannya. Alhamdulillah hari ini saya lagi saum Daud, jadi nggak minum dan nggak makan, tapi bukan berarti nggak menerima setiap snack box atau minumannya ya. Semoga insya Allah sudah dicatat pahalanya sama Allah dengan pahala yang sempurna insya Allah. Pertama, kita kan pengen sebagai seorang muslim pengen masuk ke dalam surga ya. Nah, kita tanya apa yang menjadi pedoman hidup kita adalah kita tanya sama Al-Quran, gimana sih biar kita sebagai seorang muslim bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ada di Quran, surat kedua ayat ke-25, surat Al-Baqarah ayat ke-25. Ini firman Allah yang pertama nyebutin tentang surga. Tentang surga. Apa syaratnya biar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada dua ternyata bunda. Yang pertama syaratnya adalah iman. Yang kedua syaratnya adalah amal saleh. Jadi bekal kita menuju surganya Allah itu cuma dua bunda. Yang pertama iman, yang kedua adalah bekal amal saleh. Ini yang harus kita garis bawahin dulu. Amal salehnya yang seperti apa yang Allah inginkan. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, lebih luas lagi tentang dua hal ini, saya ingin menyampaikan tentang dua kriteria muslim sejati. Sebetulnya ada 10, tapi karena waktunya terbatas, saya nyampein dua yang paling utama dulu berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama yaitu salimul akidah. Salimul akidah. Apa itu? Mereka yang bersih akidahnya, mereka yang benar imannya, mereka yang lurus imannya. Itu salimul akidah. Saya tulis aja ya. Yang pertama adalah salimul akidah. Itu yang pertama bunda. Berarti berkaitan dengan iman. Cocok? Cocok. Itu enaknya ngaji kalau betul-betul yang dikeluarin adalah konsep dari Quran bunda. Yang kedua yaitu sahihul ibadah. Sahihul, jadi ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar katanya, tapi ada dasarnya, ada dalilnya, baik dari Nabi, para ulama, ijtima'nya dan lain sebagainya. Ya, nah saya hanya akan membahas tentang dua hal ini saja. Yang delapannya mungkin bisa dibahas oleh guru-guru yang lain insya Allah. Tapi saya pengen fokus pada dua hal ini karena berkaitan dengan syarat utama masuk ke dalam surganya Allah. Yaitu yang pertama bicara tentang iman. Iman, salimul akidah. Yang kedua yaitu amal saleh. Apa? Sahihul ibadah. Ibadah kita yang benar. Nah, bunda sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala, mungkin banyak ya yang baru duduk di majelis ilmunya saya. Saya bukan orang Sunda, jadi gak banyak bobodoran, yang mohon izin ya bunda. Tapi nanti tetap ada ya, 1-2 sebagai warnanya ya.
Karena saya darah Jawa campur Padang, Bunda. Jawa diaduk sama Padang jadinya begini. Yang asli orang Sunda istri saya. Gitu. Jadi dan saya memang fokus pada ilmu. Jadi kita sama-sama menjaga niat, menjaga adab kita di majelis ilmu, biar keberkahan majelis ilmu menyempurnakan cahaya di dalam rumah tangga kita nanti. Gitu. Jadi saya mau izin dulu sebelumnya. Nah, saya mau tanya, kita mau membahas tentang pertama yang sahihul akidah, salimul akidah. Saya mau tanya, apa agama anak bayi yang ada di kandungan ibunya? Tuh, ini iman loh. Apa agamanya? Islam. Oke, kalau ibunya Kristen, agamanya apa? Tetap Islam. Walaupun ibunya, orang tuanya Hindu dan Buddha, agama bayi apa? Islam. Berarti dia adalah seorang Muslim. Jangan takut-takut, Bunda. Kita harus yakin. Agamanya apa? Islam. Kalau ditanya, apa dalilnya? Ada yang bisa jawab? Hah? Apa dalilnya? Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, saat bayi masih berada di dalam kandungan ibunya, usianya 4 bulan. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Allah ngobrol sama janinnya kita, Bunda. Bukankah aku adalah Rabbmu? Aku yang memberikan rizki bagimu, aku yang memberikan segala nikmat kehidupan bagimu, aku yang kadang-kadang bikin kamu sedih, aku yang kadang-kadang bikin kamu kecewa, sakit hati, terluka dan lain sebagainya. Tapi aku juga yang menyembuhkan sebagai Rabbmu dan lain sebagainya. Aku yang juga yang kelak akan mematikan kamu, kata Allah kepada kita. Jawab kita apa? Qalu bala syahidna. Itu syahadat pertama kita, Bunda. Saat usia berapa? 4 bulan. Kita sudah bersyahadat kepada Allah sekalipun orang tuanya kafir, sekalipun orang tuanya Nasrani, Majusi ataupun Yahudi. Nah, dasar ayat inilah yang akhirnya menghidupkan hadis Nabi SAW, bahwa Nabi yang mengatakan orang tuanya lah yang menjadikan anak-anak tersebut keluar dari fitrahnya. Apa? Mereka menjadi Nasrani, Majusi dan juga Yahudi. Fitrah semua anak itu adalah Muslim. Semua anak, dan bahkan seharusnya semua manusia itu pun seorang Muslim. Dalilnya di Quran surat ke-30 ayatnya ke-30. Tentang fitrah semua manusia adalah seorang Muslim seharusnya. Tapi kenapa kau sekarang jadi banyak agama dan lain sebagainya? Itu sejarahnya panjang, Bunda. Cuman kalau Nasraninya yang dulu, kan ada pendeta saudaranya Khadijah, ya. Nah, itu mengimani bahwa akan ada nabi terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Naufal ini pendeta, masih saudara, masih kerabatnya Khadijah, mengatakan kalau seandainya risalah itu turun dan aku masih hidup, maka aku akan beriman kepada suamimu. Itu kalau agama Kristen yang dulu, Bunda. Beda sama yang sekarang yang sudah banyak macamnya. Sampai Tuhannya ada 3 dan lain sebagainya. Nah, kita harus memastikan dulu bahwa iman dan akidah kita benar. Jadi bukan hanya Islamnya Islam ikut-ikutan, apalagi Islam keturunan, Bunda. Kan selama ini kan kita Islamnya Islam keturunan. Ketika ditanya, kenapa kamu agamanya Islam? Apa jawabnya? Karena dari sejak lahir dan kita sudah bersyahadat, bahkan saat masih di dalam rahim ibu kita. Selain itu, fitrah agama di sisi Allah yang disebut dengan ad-din adalah Islam, adalah al-Islam. Fitrahnya, Bunda. Dan
Ini gambaran awal tentang akidahnya dulu ya. Gak ada seru-serunya Bunda, memang bikin pusing kalau akidah tuh. Cuman satu hal yang harus kita yakini bahwa Allah itu satu, ya kan? Nabi kita, teladan kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama begini Bunda, selama Allahnya sama, nabinya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabnya sama yaitu Al-Qur'an, mencintai para ahlul bait dan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah saudara kita. Itu aja konsepnya. Mau dia NU, mau Muhammadiyah, mau dia Persis, mau dia PKS, mau dia dan lain sebagainya, selama itu menjadi pegangannya mereka, maka mereka adalah saudara kita. Jangan pernah ngerasa bahwa kita lebih baik daripada mereka. Karena sifat merasa paling baik, sifatnya siapa? Setan. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Kelompok saya, majelis taklim saya, komunitas saya lebih baik daripada komunitas itu. Nah, ngaji sama mereka, hati-hati. Bahkan selevel ustadz pun tidak boleh ngomong begitu. Tak boleh Bunda. Kenapa? Si paling merasa itu sifatnya setan. Kalau sampai seorang ustadz mengatakan bahwa ngajinya jangan sama dia, ngajinya sama saya aja, hati-hati kalau udah sama guru kayak gini. Karena apa? Nanti jatuhnya taklid buta. Taklid buta tuh bahaya Bunda. Menganggap bahwa ilmunya itulah yang paling terbaik dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Padahal Nabi SAW mengatakan, kalau sepintar apapun kita, ilmu kita itu seperti jari yang dicelupin ke lautan, diangkat, tetesan itulah ilmu kita Bunda. Dan lautan itulah ilmunya Allah, dan Islam itulah ilmunya Allah yang Allah turunkan lewat syariat-syariatnya, yang nanti dengan syariat Islam ini kita beramal soleh, sehingga dengan melakukan amal soleh yang sesuai dengan syariat Allah, kita akan mendapatkan keutamaan yang kedua sebagai seorang muslim sejati, yaitu sahihul ibadah. Berkaitan semuanya. Kalau kita mengkonsepnya dari Quran, terus dikuatkan dengan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma'nya para ulama, insya Allah nggak akan keluar dari kebaikan-kebaikan Allah Bunda. Nggak akan ada ribut. Kita biasa kunut, berangkatlah ke masjid, imamnya nggak kunut, pulang-pulang ngomong sama istrinya, koream ke masjidnya tadi, kenapa? Imamnya terkunut, jangan, bukan begitu. Bunda, kita tuh ya Pak, surga aja belum jelas loh, ya, belum tentu masuk ke surga langsung. Maksudnya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti semuanya akan dimasukkan ke dalam surga selama nggak berlaku syirik kepada Allah. Cuman masalahnya masuk surganya langsung atau transit dulu, kayak terminal kan, langsung atau transit dulu kan itu. Nah, kita belum punya kepastian masuk ke dalam surga secara langsung, nggak boleh ngerasa bahwa diri kita lebih baik, lebih benar. Jangan soleh dan soleha. Dan kita semuanya sama-sama belajar, gitu. Saya ada cerita, Imam Ahmad bin Hambal itu nggak doa kunut sholat subuhnya. Beliau doa kunutnya itu doa kunut nazila sebutannya. Biasanya dikerjain di Mekah, Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Suatu ketika Imam Ahmad ini pergi ke sebuah perkampungan yang notabene-nya di situ kebanyakan penganut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunut adalah sunnah. Makanya kita setiap subuh kesini kunut nggak? Ada yang kunut, ada yang enggak. Nah, Imam Ahmad datang ke kampung yang jamaahnya adalah penganut mazhab Imam Syafi'i. Imam Ahmad saat rakaat kedua mengangkat tangannya untuk membaca doa kunut. Imam besar hafal Quran, paham hadis,
yang sekarang ilmunya terus kita pakai masih mau berbesar hati untuk saling menghormati agar terjaga ukhuwahnya, silaturahminya, Bunda, persatuannya, jangan saling gontok-gontokan. Itu bagian dari salimul akidah. Kenapa salimul akidah? Akidahnya selamat, akidahnya baik, akidahnya benar. Maka dia akan berpikiran bahwa, maka dia akan, nggak apa-apa Bunda, fokus ke sini aja. Maka dia akan berpikiran apa? Bahwa selama Allahnya sama, Nabi yang dijadikan teladannya sama, Al-Quran yang digunakannya juga sama, dan mencintai Ahlul Bait plus sahabat Nabi seluruhnya radhiyallahu anhum ajma'in, kita cintai juga tanpa terkecuali, maka dia saudara kita. Karena ada yang Allahnya sama, mencintai Nabi juga, tapi Qur'annya, katanya Qur'an kita itu banyak yang dirubah. Selain itu, mereka hanya mencintai Ahlul Bait tapi nggak mencintai para sahabat. Bahkan ada kalimat seperti ini, risalah kenabian itu salah orang, seharusnya bukan ke Muhammad tapi ke Ali. Ngeri kan Bunda? Nah, kalau mereka bukan saudara kita. Karena apa? Akidahnya sudah menyimpang, bukan salimul akidah. Kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu mencintai semua saudara muslim tanpa memandang apa warna benderanya, apa warna ormasnya, itulah salimul akidah. Iman inilah yang akhirnya memudahkan kita untuk melakukan amal soleh apapun, Bunda. Enaknya di dalam Islam amal soleh itu ada yang umum, ada yang khusus. Ada yang bisa dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, ada yang hanya dikerjakan oleh perempuan saja, ada yang hanya dikerjakan oleh laki-laki saja. Itu enaknya Islam, Bunda. Jadi kita mau yang duet sama pasangan, dalam hal ini berarti rumah tangga. Kan ini duet, Bunda. Iya. Atau ada yang hanya dikerjakan masing-masing. Nah, saya akan cepat. Saya akan mulai dari yang dikerjakan masing-masing dulu. Baru yang nanti pembahasannya yang pada yang duet. Yang masing-masing para perempuan, syariat yang bisa dilakukan untuk menjaga dirinya sehingga dia bisa mengambil banyak pahala dan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Quran surat ke-24 ayat ke-31. Tentang apa? Quran, saya tulis ini ya. Quran surat ke-24 surat An-Nur ayatnya 31. Tentang apa? Khimar. Khimar. Apa sih khimar itu? Kerudung. Kayak sekarang yang sedang digunakan sama Bunda. Tapi ada bedanya, Bunda. Khimar itu biasanya masih dililit-lilit. Ya. Pasminanya panjang, dililit-lilit di leher. Pakai kemeja, masih pakai celana jeans, masih pakai celana bahan, atau pakai rok panjang, terus bawahannya pakai stocking, ya legging, dan lain sebagainya. Itu bagian dari syariat yang dilakukan oleh hanya perempuan saja dalam konteks khimar. Ada gitu bapak-bapak yang pakai kerudung, Bunda? Nggak ada, tapi boleh, Bunda. Para suami boleh dipakein kerudung kalau sholatnya di rumah. Ya Pak. Para bapak-bapak boleh dipakein jilbab, boleh dipakein mukena kalau sholatnya di mana? Karena laki-laki syariatnya sholatnya di. Iya, sampai begini Bunda. Umi Maktum itu nama laki-laki, Bunda. Buta dia matanya buta. Jadi bayanginnya begini, ini kayak saudara-saudara kita, beliau standby-nya di masjid ya. Bayangin sekarang kan caang ya Bunda, terang ya, lampu di mana-mana. Dulu zamannya Nabi gelap segelap-gelapnya,
Beliau dalam kondisi penglihatannya yang buta minta kemudahan dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku kan buta matanya, boleh nggak sih aku sholat di rumah? Apa kata Rasulullah? Tidakkah engkau mendengar azan di masjid? Maka bersegeralah. Itu buta loh. Suami kita buta nggak? Cacat nggak? Malu harusnya. Betul kan Bunda? Maka nanti kalau masih sholat di rumah pakaiinmu, silahkan. Khimar, ini yang syariat yang hanya bisa dilakukan oleh para wanita. Kerudung. Yang kedua, yang lainnya, ini kaitannya dengan sahihul ibadah. Ada dasarnya, ada dalilnya, ya. Termasuk juga sahihul ibadah bagi para suami. Sholatnya di mana tadi? Ada dalilnya? Ada hadisnya Nabi SAW itu. Sunnahnya itu sunnah yang mendekati wajib bagi para laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau nggak ada masjid, mangga di rumah sama anak sama istri. Kalau ternyata rumahnya nempel sama masjid, toanya ngarah ke rumah, itu kebangetan Bunda kalau nggak ke masjid. Kan pilihannya cuma dua, sholat di belakang imam atau sholat di depan. Mau yang mana? Sok tanyain sama suami nanti di rumah ya. Saya kalau mau nanya sekarang gak enak Bunda. Jadi tanyain nanti di rumah. Papa pengen ke surga? Pengen selamat, pengen ngajak anak istri ke surga, pengen. Sok atuh Pak ke masjid. Oh mah belum mandi. Daripada nanti dimandiin sama orang, sok cepet mandi. Tapi kan telat ke masjidnya. Gak apa-apa telat ke masjid daripada telat disolatin. Pinter-pinter kita Bunda. Karena laki-laki itu kebanyakan pakai akal, akhirnya ngakal-ngakalin syariat. Betul gak? Betul. Contoh yang sederhana aja. Ini favoritnya para bapak-bapak, syariat poligami. Ya Pak. Kalau lagi ngobrol-ngobrol tuh seneng banget ya kalau ngebahas tentang syariat poligami, sampai ngomong begini, saya mah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kan diakal-akalin kan? Buat saya itu bukan laki-laki sejati, sunat lagi aja sampai habis. Karena nggak punya keberanian Bunda. Iya kan? Saya, salah satu murabi saya, salah satu guru saya, Allahu yarham, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Tahu Bunda? Pernah ikut zikir beliau? Istrinya berapa? 3. Istrinya 3 dan itu akur semuanya. Ketika minta izin sama istri pertama saat selesai mengerjakan sholat malam, balik badan, sholatnya berjamaah sama istrinya Bunda. Beliau bilang sama istrinya, adindaku, semua sunnah Nabi sudah abang lakukan, hanya tinggal satu, syariatnya Allah yang belum abang kerjakan. Istrinya nanya, apa itu abang? Yaitu syariat poligami. Kalau Allah meridhoi, aku ingin meminta izin itu kepadamu. Lalu apa? Istrinya nangis, dipeluk sama Ustaz Arifin Ilham. Istrinya ngebisikin di telinganya, kalau aku mengikuti perasaan dan hatiku, pasti aku menolak. Tapi aku lebih tunduk patuh kepada syariatnya Allah. Itu lelaki sejati bukan? Iya Bunda. Dia teladan dalam ketaatan kan? Makanya minta izin sama istri dikasih. Akhirnya apa? Istri pertama nyariin istri kedua, istri pertama sama istri kedua nyariin istri ketiga. Bukan diem-diem WA-an, chattingan, janjian di luar, nongkrong di kafe, tahu-tahu nikah. Bertahun-tahun ditutupin, pas meninggal ada anak kecil yang manggil, ayah. Kan bingung kita dari mana, ya nggak Bunda? Dan itu yang banyak terjadi sekarang. Dengan dalih sunnah Rasul, tapi nggak bisa menjaga sunnah Rasul yang lain, yaitu menjaga perasaan dan hati para istri. Betul apa benar Bunda? Kalau ngomongin sunnah Rasul, tanya, udah sholat di masjid belum? Udah sering sholat duha belum? Udah 12 rakaat sholat malam belum? Udah sering sedekah belum? Gitu kan? Udah sering istighfarnya belum? Dan lain sebagainya. Masih banyak Pak.
Sunnah Rasul yang bisa kita kerjakan untuk mencari ridhonya Allah, dan pastikan apa yang kita lakukan adalah sahihul ibadah, bagian dari untuk selamatnya ibadah kita di hadapan Allah. Yang kedua, Quran surat ke-33, surat Al-Ahzab, ya, ayatnya ayat ke-59. Ini tentang apa? Tentang jilbab. Loh, Ustadz, kerudung sama jilbab emang beda? Beda, Bunda. Kalau kerudung itu kan yang dililit doang, ya. Kalau jilbab, Allah menjelaskannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada para istri-istrinya dan anak perempuannya untuk memanjangkan jilbabnya sampai sedada agar tidak terlihat lekuk tubuhnya. Lebih spesifik kan? Berarti pakaiannya panjang, pakaiannya panjang syar'i. Baju ibu-ibu itu lebih mahal daripada baju bapak-bapak ya. Bapak-bapak dapat 2, beli buat ibu-ibu harganya baru 1. Tapi itu amal soleh di situ, Bunda. Kenapa? Gerah nggak sih pakai jilbab? Jujur, gerah, Bunda. Gerah, jujur aja, gerah. Apalagi apa ya bahasanya, haredang. Pakai baju syar'i, ya, pakai baju syar'i, jilbab besar. Kalau kita mau jujur, haredang. Tapi kan kita berpikir bahwa lebih baik haredang di dunia daripada panasnya di dalam nerakanya Allah. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwa seorang wanita yang sudah balik, kita semuanya termasuk para istri, ketika dia keluar dari rumahnya nggak menutup aurat tanpa izin mahramnya, maka dia sedang mentransfer dosa dan keburukan buat orang-orang yang menanggung dosa atas dirinya. Siapa? Suaminya, saudara laki-lakinya, ayahnya. Ya sekarang Bunda, Masya Allah, seperti bidadari surga semuanya. Wajahnya bercahaya. Kok aminnya kecil sih? Kok aminnya gak seamin yang solehannya? Harus lebih kencang, Bunda. Nah, amin apa? Udah belum ngomong apa-apa. Tadi didoain, aminnya kecil, giliran gak ngomong apa-apa, aminnya dikencengin. Kan bingung saya. Emang perempuan begitu ya Pak ya? Ketika diajak keluar nih ya, Bu keluar yuk, kemana? Jajan. Diajaklah sama suami naik motor atau naik mobil. Begitu suaminya nanya, Mam mau makan apa? Terserah. Betul kan Pak? Udah diajak seneng-seneng keluar, disuruh milih makanan apa bebas, jawabnya giliran dipilihin yang ini nggak mau, pindah ke tempat yang lain nggak mau. Itu perempuan Pak, emang fitrahnya bengkok. Kata Nabi SAW, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok atas apa bawah? Yang paling bengkok atas apa bawah? Atas Bunda, yang paling bengkok itu yang atas. Ada guru biologi di sini, Bunda? Ada? Nah, biasanya di lab sekolah kan ada gambar patung tengkorak ya. Lihat, yang paling bengkok itu yang atas. Nah, kata Nabi, udah diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa lurus dia akan patah. Kalau didiami dia akan tetap bengkok. Pertanyaannya Pak, ada nggak perintah Nabi untuk meluruskan di situ? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kadang suami suka maksa buat lurus dengan emosinya. Betul apa benar? Padahal nggak ada perintahnya Pak. Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami dengan hadis Nabi ini terhadap para istri atau para perempuan? Dampingi dan temani. Nanti dibahas ya. Saya bahas yang secara khususnya dulu untuk amal solehnya. Jadi diminta oleh Allah dalam hal salimul ibadah, yaitu yang kedua adalah pakai jilbab.
Pakai jilbab Bunda, harus dipakai, harus digunakan sebagai identitas kita sebagai seorang muslim. Itu amal soleh bukan? Iya. Berpahala, taat sama Allah, taat sama Nabi Sallallahu Alaihi. Hebatnya Allah, kalau kita seperti sekarang nih Bunda, pakai pakaian yang panjang, menutupi dada, bahkan ada beberapa yang pakai niqab juga, ya, pakai pakaian syar'i. Dari ayat ini Allah menyampaikan bahwa kalau dikerjakan, kalau taat kepada perintah ini, maka keimanan mereka diperumpamakan seperti iman para istri-istri Nabi dan anak perempuan Nabi. Itu ngaji Quran enaknya begitu Bunda. Jadi kita dipuji sama Allah kalau dikerjakan pakai pakaian syar'i, jilbabnya panjang menutup bagian dada, lekuk tubuhnya tidak terlihat sama sekali. Kata Allah pujiannya, keimanan mereka seperti keimanan istri-istri Nabi dan putri-putrinya Nabi. Berarti apa Bunda? Kita langkah kakinya sedang menuju surganya Allah. Karena istri-istri Nabi dan putri-putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tempatnya di mana? Surganya Allah. Lewat amal soleh yang sebetulnya sederhana, tapi, nah ada tapinya. Semoga pakai baju syar'i kayak begini bukan cuman pas mau pengawasan doang Bunda. Ketawanya paling kencang. Iya. Pas pengawasan rapi, dikenal soleha, dipuji sama Allah. Aiten sampai di rumah ada tukang sayur pakai daster-dasterna nyingkrang. Pakai jilbab besar, iya gitu kan. Ai pas mau bayar keleknya kemana-mana. Aduh Bunda, saya teh sok mikir dan suka nanya, ai Allah teh cuman di majelis ilmu doang? Enggak kan? Ilmu Allah tuh ngelihat kita 24 jam kan? Ya, betul kan? Artinya pas lagi ketemu ujang sayur, pakai baju yang panjang. Kalau perlu pakai kaos kaki Bunda. Karena apa? Aurat perempuan itu apa aja? Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya kaki aurat bukan? Coba cek. Pakai kaos kaki enggak? Kalau ke tukang sayur pakai nggak? Itu. Iya kan? Betul Bunda? Kan kadang kita pengen yang simpel, pengen yang ribet. Ustaz repot ganti bajunya. Masa malu sama pocong? Iya kan? Pocong rapi nggak? Ketutup semua nggak? Yang kelihatan apanya doang? Muka. Jangan sampai Bunda, malaikat bingung sama kita. Ai hari biasa nggak pakai jilbab, ai pas maut ditutupan pakai kafan. Ai kamu muslim apa bukan gitu nantinya Bunda. Jadi tolong para suaminya juga diingatkan Pak. Karena apa? Ini tugas para suami juga untuk mengingatkan para istri agar keluar rumah walaupun cuma ke tukang sayur, ke warung sebelah, pakai bajunya yang panjang. Sasapu di depan rumah kan kelihatan orang Bunda. Kalau orang nggak ngelihat, setan ngelihat nggak? Setan ngelihat. Maka ditutupi auratnya dengan sebaik mungkin gitu. Jadi pakaian dinasnya dipakainya di depan suami aja Bunda. Buat nyenengin suami. Kalau perlu pakai daster tapi nggak pakai daleman sama sekali. Karesepna suami kan begitu kan? Gitu. Jadi harus ditutupi dengan sempurna. Nanti saya kasih tips buat menyenangkan suami. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, jilbab cuma bisa dipakai sama suami kan ya? Jilbab cuma bisa dipakai sama istri kan ya? Ya. Yang ketiga, Quran surat keempat ayat ke-34 tentang istri. Apa yang diminta oleh Allah sebagai seorang istri? Pertama, fasolihatu, jadi wanita yang solihah. Yang kedua, qanitatu. Nanti saya artiin ya. Yang ketiga adalah hafizatul lil ghaib.
Jadi tugas kita yang hanya bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang perempuan untuk bisa mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Yang ketiga adalah tugas menjadi seorang istri. Apa yang Allah mau sebagai seorang istri? Yang pertama, jadi istri yang salihah, istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ketika Allah suruh pakai jilbab, keluar rumah kemanapun pakai jilbab. Termasuk juga di dalamnya adalah ketika Allah memerintahkan untuk tidak tabaruj. Tahu bunda tabaruj? Pakai make upnya tebel, tapi bukan buat di rumah, buat kondangan sama buat ngaos. Di rumah bau terasi, bau hasil. Giliran keluar semprot sana, semprot sini, ya kan? Make upnya, pakai lipstiknya dan lain sebagainya. Di depan suami kayak apa? Kayak pembantu. Giliran undangan kayak majikan. Kebalik bunda, itu yang disebut tabaruj. Allah nggak mau, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagian dari sisi solihahnya kita sebagai wanita. Dibalik bunda, kalau pakai parfum boleh nggak Ustaz? Boleh. Ada parfum, saya baru tahu dari istri saya bahwa ada parfum yang ketika disemprot ke badan kita itu nggak akan kecium kecuali kita nyium ke sini, gitu. Misalkan disemprot di tangan, nggak akan kecium oleh orang di sekitar kecuali dicium langsung. Kan senang kalau suami bunda. Aisyah bunda. Aisyah itu rumah tangganya sama Nabi SAW itu udah tingkat tinggi komunikasinya. Jadi para istri-istri Nabi kalau jadwalnya dikunjungi Nabi SAW, isyaratnya bukan lagi pakai kalimat malam ini di rumah aku, bukan, tapi pakai aroma parfum. Dan Nabi tahu persis, dan hanya Nabi yang tahu bunda, gitu. Jadi hanya Nabi SAW yang tahu dari aroma masing-masing para istri. Itu kode bahwa malam ini Nabi SAW sedang di rumah istri yang lainnya dan lain sebagainya. Itu bagian dari sisi solihahnya kita, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, qanitat. Ada yang namanya qanitat di sini? Qanitat itu artinya taat kepada suami dalam hal kebaikannya saja. Contoh sederhana, taat kepada suami dalam hal kebaikan gimana maksudnya? Ketika suami memerintahkan untuk menutup aurat dengan sempurna, kita taat. Nutup aurat dengan sempurna, terus suami bilang, "Mah, udah atuh, nggak usah sering-sering ngumpul sama teman-teman kalau ternyata ujung-ujungnya suka ngomongin orang." Ya, kan ibu-ibu biasanya begitu kan? Ngumpul 2 orang, 3 orang, nanti cerita, buka aib, curhat, ujung-ujungnya ngomongin orang. Bahkan di tukang sayur pun begitu kan? Iya, ketemu baru datang sendiri, tiba-tiba temannya yang lain datang. Cek, apa tuh? Eta si eta meser mobil anyar katanya. Terus yang satunya ngomong, paling kayak nyicil. Dosa enggak? Nah, ketika dilarang sama suami, kita harus taat. Tapi ada satu hal yang nggak boleh seorang istri taat kepada suami. Ada Ustadz, ada. Kalau suaminya ngajak untuk maksiat. Contoh, mau reunian sekolah. Iya. Terus kata suaminya, "Mah, mama kan baru pakai jilbabnya. Kita kan mau reunian, sok dilepas aja ya, Mah ya. Karena malu sama teman-teman, takut kaget nanti merekanya." Maka kita sebagai seorang istri boleh nolak, bilang sama suaminya, "Pak, mama pakai jilbab kan berkat dari doa papa. Papa kan selalu ngedoa pengen punya istri yang soleha. Ini berkat doa papa mama pakai jilbab, tertutup rapi. Siapa tahu jadi syiar hidayah dan dakwah buat teman-teman yang lain." Itu boleh bunda. Itu namanya qanitat. Termasuk di dalam qanitat ini Pak, Bunda, istri itu nggak punya kewajiban dan nggak punya kewajiban untuk masak, nyuci, ngepel, beres-beres rumah dan lain sebagainya. Betul kan Bunda?
Dis asik. Ada yang bilang asik. Kan nggak ada, ya perintahnya cuma jadi wanita yang salehah, ya. Wanita taat kepada suami, nggak ada perintah nyuci, ngepel, masak, beres-beres rumah, bunda, nggak ada. Cuman kalau suaminya nyuruh nyuci, ya harus taat nyuci. Kalau nyuruh masak, wajib taat buat masak. Kalau suaminya minta untuk diberesin rumahnya, wajib taat buat beresin. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang istri. Tadi udah seneng ya bunda ya. Tapi saya mengapresiasinya gini bunda. Mengapresiasi para istri bunda, bercapek-capek, berlelah-lelah dengan aktivitas dan pekerjaan di rumahnya, yang sebetulnya itu bukan pekerjaan utama istri. Pekerjaannya siapa? Suami, Pak. Karena Nabi itu ngeberesin rumah, ya, nambal bajunya yang juga bolong. Terus apa lagi? Nyulam baju yang bolong. Terus nambal sepatunya yang bukan sepatu, sendalnya Nabi yang putus. Dilakukan oleh Nabi sendiri. Nah, sekarang kenapa ini dilakukan oleh para istri? Jawabannya sederhana. Karena istri lagi nyari ridhonya suami, nyari ridhonya Allah lewat taat kepada suami, yang walaupun kadang suami menyebalkan, nggak dapat pujian sama sekali. Betul apa benar? Masak susah payah seharian, ya, kadang mikirnya dari malam besok pengen masak apa. Udah sampai di toko penjual sayur masih mikir pengen masak apa buat suaminya. Udah dimasakin setengah hari mikirnya dan nyiapinnya. Suami pulang dimakan lahap, gak ada pujian, makanannya enak. Betul apa benar? Betul apa benar? Iya kan bunda? Tapi kebanyakan istri kalau suaminya makan dengan lahap itu udah seneng, ya enggak? Tapi ada juga suami yang makannya lahap ketika enak, yang ketika asin apalagi nggak enak tapi komplain. Pujiannya nggak dikasih tapi marah-marahnya dilakonin. Siapa itu? Suami kita. Tapi bunda, kita kan harus tetap taat ya, betul kan? Diminta sama Allah untuk tetap taat selama bukan keburukan yang diajarkan oleh suami kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hafizatul lil ghaib. Apa hafizatul lil ghaib ini? Menjaga kehormatan suami, menjaga nama baik suami, menjaga harta suami, menjaga anak-anak suami, menjaga kesetiaan sama suami, menjaga hati dan cinta kita hanya untuk suami. Maksudnya gimana menjaga kehormatan suami? Tadi yang saya bilang, jangan keseringan ngumpul yang ujung-ujungnya ngomongin orang lain bunda. Karena saat itu kita sedang mentransfer dosa buat suami. Saya memahaminya. Itu kenapa di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, tapi nggak ada surat Ar-Rijal. Kenapa bunda? Apa arti An-Nisa? Bukan wanita bunda. An-Nisa itu artinya wanita-wanita. Bentuknya jamak. Wanita, bentuknya jamak. Kenapa artinya kok jamak, perempuan-perempuan? Karena ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kebiasaan para wanita itu bermaksiatnya berjamaah. Betul? Pernah gitu ngomongin orang sendirian di depan kaca? Kan begini bunda, iya kan? Nggak mungkin. Rata-rata ngomongin orang minimal berdua, nggak perlu ketemu. Sekarang mah bisa lewat WhatsApp, DM, Instagram, Telegram dan lain sebagainya. Atau bikin grup WhatsApp isinya 10 orang, sebel kehel pisan sama satu orang.
Bikin grup WhatsApp baru 9 orang isinya, yang satunya nggak dimasukin. Kelakuan siapa? Perempuan, Bunda. Nggak ada di sini. Di luaran, Bunda. Itu pesan dari Allah bahwa perempuan itu bermaksiatnya berjamaah, nggak bisa sendiri. Maka pas lagi berjamaah, kalau udah ada sinyal-sinyal ngomongin orang, kita boleh nahan diri atau jaga jarak, Bunda. Kenapa? Sebagai bentuk taat kita sama Allah dan Rasulnya, dan juga menjaga kehormatan suami kita dari transferan dosa. Belum ditransfer. Itu kewajiban yang bisa dilakukan oleh seorang istri. Kalau bapak-bapak insya Allah udah lebih paham lah ya. Di antaranya tugasnya menjadi seorang suami. Ayatnya sama, Quran surat keempat ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu yang paling utamanya. Menjadi seorang suami, menjadi seorang qawwam di dalam rumah tangga, menjadi teladan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sholat dia di masjid, ya kan? Apalagi subuh sama isya-nya, Bunda. Nabi SAW sampai mengatakan bahwa laki-laki yang terjaga dari sifat kemunafikan saat dia bisa menjaga subuh dan isya-nya berjamaah di masjid. Kenapa Nabi sampai mengatakan tentang kemunafikan? Bunda, yang bahaya itu, Bapak, yang bahaya itu bukan orang kafir. Bukan. Dan orang kafir mah udah jelas tempatnya di mana? Di nerakanya Allah. Yang bahaya itu adalah munafik. Munafik itu apa? Sederhananya gini, Bunda. Orang munafik itu gambarannya adalah Allahnya disembah, syariatnya dicela. Itu orang munafik. Saya ulangi ya. Orang munafik itu Allahnya disembah, syariatnya dicela. Itu orang-orang munafik. Jadi harus hati-hati. Kalau bahasa sederhananya, orang-orang munafik cirinya satu, ketika dia berjanji mengingkari. Apalagi? Kalau ketika dia bicara berdusta. Yang apalagi? Ketika dia apa? Diberikan amanah, dia berkhianat. Amanah sebagai seorang suami tapi sholatnya di rumah. Amanah sebagai seorang suami tapi suka marah dan kasar sama istri. Maaf, itu di sisi Allah dicap sebagai suami yang munafik. Kenapa? Diamanahi tugas menjadi seorang suami tapi dia nggak bisa menjadi seorang qawwam. Qawwam. Ini untuk para suaminya. Yang pertama, Quran surat keempat tadi ayat ke-34. Tugas menjadi seorang suami. Yang pertama tugasnya apa? Menjadi qawwam. Yang kedua cari nafkah. Yang banyak dikerjakan oleh para suami hanya fokus cari nafkah, gelap ketemu gelap, ya. Bahkan istri juga kadang harus ditinggal keluar kota sama anak-anak dan lain sebagainya. Tapi lupa sama tugas yang paling utama sebagai seorang muslim, sehingga dia bisa mendapatkan label muslim sejati di sisi Allah, yaitu menjadi qawwam. Baru dengar, Bunda? Ya, ayatnya jelas. Sering kita baca kalau lagi tilawah kan, tapi kita nggak paham tentang makna dan artinya. Saya memaknainya, qawwam itu adalah teladan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia sebagai seorang suami yang sabar. Sebagai seorang suami yang ngemong. Sebagai seorang suami yang bisa menjadi guru di dalam rumah buat anak dan istrinya. Nah sekarang faktanya para istri banyaknya ngaosnya keluar rumah, bukan sama suaminya, betul? Istrinya ngaos, suaminya main burung. Iya kan? Saya mau tanya, amanah enggak?
Saya takutnya suami-suami yang seperti ini di hadapan Allah dapat stempel munafik di sisi Allah. Itu yang saya khawatirkan, Bunda. Itu kenapa seorang suami punya kewajiban. Bagian dari qawwam ini adalah dia harus belajar ilmu apa? Ilmu syar'i. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi suami teladan, bagaimana suami yang sabar dan lain sebagainya. Dari qawwam ini, Bunda, salah satu tugasnya ada di Quran surat ke-66. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Apa firman Allah? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu salah satu tugasnya para suami, para bapak. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman. Nah, yang dipanggil yang punya akidah, yang punya iman. Sebelum saya lanjutin, Bunda, di dalam tafsir Al-Quran itu ada kaidah begini. Kalau ayatnya diawali dengan kata iman, itu pasti selanjutnya adalah amal soleh. Saya ulangi ya. Kalau awal ayatnya diawali dengan kata iman, pasti selanjutnya ada perintah amal soleh. Artinya kalau amal solehnya dikerjakan, berarti imannya baik. Kalau amal solehnya diabaikan, maka imannya dipertanyakan. Contoh sederhana, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus. Apa perintah amal solehnya? Puasa. Yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Maka kalau ada orang yang beriman di bulan Ramadan dia nggak puasa, ada masalah sama imannya. Gitu. Ada lagi, ada allazina yu'minuna bil ghaib, iman. Apa perintah selanjutnya? Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat selanjutnya bicara tentang memuliakan dan dekat dengan Al-Quran, ya. Perintahnya 3 sekaligus. Apa? 1, sholat. 2, berinfak. Tadi ada kenceleng lewat kan, ya. Padahal duit ada di dompet, duit ada di tas, tapi pura-pura digeser, itu ada masalah sama imannya. Quran loh yang bilang, bukan saya. Apa kata Al-Quran? Allazina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimuna shalah. Setelah itu wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan. Bukan, Bunda, yang diinfakkan bukan 2.000. Yang diminta sama Allah sebagian dari harta yang kita miliki. Itu kalau ngaos, Bunda, beda sama sekedar tilawah. Iya enggak? Kalau tilawah mah sehari 1 juz bisa kan? Tapi kalau di aos, kita pengen tahu apa sih pesan dari Allah dari ayat ini. Itu sehari bisa jadi cuma 1 lembar, Bunda, tapi berkualitas. Bikin kita makin cinta sama Allah dan Rasulnya. Jadi perintahnya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para laki-laki yang beriman, aku perintahkan kepada kamu menjaga diri kamu dulu, menyelamatkan diri kamu dulu, sebelum kamu nanti bisa menyelamatkan keluargamu dari siksa api neraka. Lanjutan ayatnya, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kita semuanya manusia, masih berpeluang masuk ke dalam nerakanya Allah, Bunda. Makanya ada ayat ini, Allah minta kepada kita, siapa? Hamba yang beriman. Apa perintah dari Allah? Qu anfusakum, jaga dirimu dulu. Bagaimana biar kita bisa menjaga diri kita? Belajar. Para suami diminta Allah untuk belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana menyelamatkan dirinya. Dia sholatnya ke masjid, ya. Sholatnya ke masjid, berjamaah, ketemu saudara-saudara yang lain, diskusi tentang kebaikan, memakmurkan masjid Darussudur, ya kan? Dengan segala program yang bisa punya manfaat untuk masyarakat di sekitarnya dan lain sebagainya. Itu dengan ilmu, Bunda. Nah, nanti setelah dia melaksanakan segala sesuatunya dengan ilmu, dicatat oleh Allah menjadi amal soleh. Ini yang disebut
sahihul ibadah, punya dasar bunda. Dia sudah selamat, dia rajin ke masjid, dia rajin bersedekah, dia sabar sama istrinya yang cerewet dan bawel, ya bunda. Sama yang kadang-kadang ogo. Sebenarnya cerewetnya istri itu kan karena ogo ya bunda ya, pengen diperhatiin kan sebetulnya. Tapi kan suaminya kan gak peka ya, gak ngerti ya. Makanya banyak di luaran sana istri-istri yang cari telinga yang lain di luar rumah. Temen bunda, temen ngobrol, tetangga rumah, istri sebelah rumah, ya jangan ke pembahasan selingkuh dulu. Tapi banyak juga yang akhirnya kebablasan sampai selingkuh di luaran sana. Kenapa? Karena gak dapat telinga dan bahu dari suaminya. Padahal itu tugas dari seorang suami, menyelamatkan diri suami, kemudian menyelamatkan juga istri dan anak. Sekarang saya mau tanya, istri atau suami yang selingkuh dosa apa pahala? Dosa bunda. Selamat gak itu di akhirat nanti? Kecuali bertobat ya, itu beda lagi. Tapi dengan dosa yang dia miliki, itu menggelincirkan kakinya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas besar loh bunda, bagi seorang laki-laki transitif. Ini tugas besar bagi para suami. Tolong sampaikan sama para suami. Saya yakin juga mendengar, tapi biasanya semoga mendengarnya bisa diresapi, karena ini ayat Allah bukan kata-kata saya ya. Semoga bisa menjadi kebaikan. Jadi ayah bunda sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi istri dan suami itu gak mudah, perlu ilmu ya. Bagaimana seorang istri ketika dia melakukan salah, mendatangi suami, memegang tangan suami, kemudian mengatakan, wahai suamiku, Pak, Abi, Ayah, Bapak, dan lain sebagainya, aku gak akan tidur sebelum engkau memaafkan dan ridho dengan aktivitasku sehari-hari. Itu butuh ilmu bunda, gak butuh gengsi ya. Karena surga gak bisa dibeli dengan gengsi, tapi dibelinya dengan pemaafan dan keriduan antara suami dan istri. Ada yang pernah nanya sama saya begini bunda, Ustadz, kalau suaminya yang berbuat kesalahan, apakah ketika istrinya meridhoi dan memaafkannya, kemudian Allah akan memaafkan? Betul. Kan suami berbuat zolim sama Allah apa sama manusia? Oke, suami berbuat zolim sama Allah atau sama istrinya? Sama istri bunda. Kalau suami gak minta keriduan istrinya, gengsi minta maaf, gengsi mengakui kesalahannya, maka Allah gak pernah meridhoi kehidupannya. Jadi keriduan itu bukan cuma istri kepada suami. Kalau ternyata suaminya kasar, kalau ngomong takblak nggak pakai disaring, ngomong seenaknya sendiri kayak nggak punya udel gitu kan, itu nyakitin hati istri ya. Kalau suami nggak pernah minta maaf, maka itu akan menjadi hutang yang menggantung di hadapan Allah nanti. Kenapa? Istrinya nggak meridhoi, masih ada luka. Jadi kalau ridho dengan kesalahan suami itu memaafkan tapi tidak melupakan. Betul kan? Para istri kan begitu kan? Iya, makanya yang sok neteli itu suami apa istri? Istri. Sudah enteng hatinya, bisa memaafkan tapi gak bisa melupakannya. Itulah perempuan. Dan saya sangat paham bunda. Udah gitu suaminya susah buat minta maaf, gengsi buat minta maaf, gengsi buat mengakui kesalahannya. Kalau bunda masih bisa sabar, maka sabar itu mengantarkan bunda ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apapun suami kita, ya bunda, sudah kebahas ya, 2 Salimul akidah sama sahihul ibadah sudah kebahas semuanya. Saya hanya berpesan tentang amal soleh dalam rumah tangga, karena ini pembahasannya juga ada tadi. Para suami dan istri, tolong
dibangun kesadaran di dalam hati bahwa saya menikahi makhluk Allah yang pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan. Betul? Suami kita ada yang sempurna? Nggak ada. Pasti punya kekurangan. Istri kita juga, kita sebagai seorang istri kita sempurna? Enggak. Kita punya kekurangan. Kesadaran itulah nanti akan menghadirkan sifat yang mulia yang namanya sabar. Istrinya cerewet, bawel, sabar. Ya kan? Tetap senyum, didengerin segala kecerewetannya walaupun cerita itu minggu lalu udah diceritain. Kan perempuan begitu Bunda ya? Walaupun ceritanya udah pernah diceritain, masih pengen cerita lagi. Kalau suaminya sabar, maka jadi amal soleh. Amal solehnya menjadi syarat masuk ke dalam surganya Allah. Sama, istri juga, suami kan nyebelin ya. Nyebelin gak Bunda? Kadang-kadang suami itu, saya ngomong sebagai laki-laki Bunda. Suami itu kadang nyebelin Bunda. Iya, contoh sederhana, Pak, beli galon sih, langsung beli nggak? Nggak, betul kan Bunda? Biasanya baru permintaan tolong yang kedua kali, ketiga kali, atau maksimal keempat kali baru jalan, betul? Nyebelin nggak? Bahkan kalau perlu minta tolong ngangkat galon nggak dikerjain, ngangkat sendiri, betul Bunda? Nyebelin nggak? Harus sabar. Dan suami mah kalau lagi ngelakuin sesuatu tuh kupingnya budek Bunda. Betulan? Iya kan? Ini lagi rebahan, mainan HP, dipanggil, Pak, nyaut nggak? Enggak. Betul kan? Ini yang ngomong laki-laki Bunda. Nah, saya kasih tips kalau gitu, biar suaminya langsung ngerjain apa yang kita minta. Jangan kitanya di dapur, suami kita di kamar. Kitanya di dapur, suami kita di sofa depan TV. Jangan, kejauhan. Kupingnya agak budak makanya Bunda. Kenapa? Gini Bunda, suami itu nggak bisa multitasking, nggak bisa ngerjain banyak hal. Jadi kalau dia sedang mengerjakan satu hal, dia fokus ke situ. Dia ngedenger sayup-sayup, tapi lebih banyak yang nggak denger. Apa yang harus dilakuin? Datang ke sampingnya. Jangan berdiri. Ay papa dipanggil, jangan. Galak dia. Lebih galak daripada kita ya. Duduk di sampingnya, sejajar. Ini tips ya. Ini jadi amal soleh Bunda. Bagian dari sahihul ibadah. Ketika sudah duduk di samping suami, tatap wajahnya, panggil papa, angkatin galon dong. Langsung berangkat gak? Enggak. Kerjakan sampai 3-4 kali dia akan bangun. Dan itu bukan perintah, tapi permintaan dari kita untuk nolong. Jadi bernilai amal saleh nggak? Iya. Satu lagi tipsnya Bunda. Kalau pengen dalam rumah tangganya harmonis Bunda, ini kenapa saya ngebahas sedikit tentang rumah tangga? Sholat itu ada batas waktunya, ya. Bentar lagi zuhur, ya kan? Nanti habis itu asar, maghrib, kita nggak bisa selalu sholat, ya. Puasa di bulan Ramadan doang. Kalau enggak Senin Kamis atau puasa Daud misalkan, kan ada batas waktunya. Nanti maghrib buka, nggak sehari, 24 jam kita puasa. Apalagi haji ada bulannya, ya. Di bulan Dzulhijjah kita menunaikan ibadah haji, atau umroh pun itu juga kalau kita punya uang. Sedekah juga kan gak bisa setiap detik, ya enggak? Tapi ada satu ibadah yang gak ada batas waktu sama sekali. Itulah ibadah kita dalam rumah tangga, yang di dalamnya Allah kasih kesempatan sebanyak mungkin untuk kita bisa mendapatkan amal soleh. Maka saya kasih tips sama para istri, seperti apapun suami kita, tolong lihat dia sebagai makhluk Allah yang punya kekurangan. Itu satu, ya. Yang kedua, kalau suami lagi keluar kerja, beraktivitas di luar rumah, sesekali masakin makanan yang paling dia suka. Iya benar. Masakin makanan yang paling dia suka. Begitu lagi udah jadi masakannya, difoto, kirimin ke suami. Iya.
"Pa, cepet pulang ya, aku masakin makanan kesukaan papa." Dia pulang, ngetok pintu, ya kan, ngucapin salam, dibuka. Capek nggak suami? Capek. Jangan disuruh makan dulu, suruh dia mandi, suruh dia bersih-bersih, ganti baju dengan baju yang lebih bersih dan lain sebagainya. Keluar dari kamar mandi, dia pakai anduk, masuk ke dalam kamar, ikut kita di belakangnya. Belum selesai, Bunda. Ini seriusan. Ini favorit para bapak. Masuk ke dalam kamar, ikut kita di belakang. Suami pakai anduk apa udah dilepas anduknya? Udah dilepas, Bunda. Kalaupun masih dipakai anduknya, tanya sama suami, "Pak, mau makan masakan aku atau makan aku dulu?" Betul kan? So, kita udah bersih, udah wangi, ya, udah mandi, habis beres-beres rumah, keringetannya udah hilang, udah mandi, udah bersih. Suami udah gagah, ya, udah bersih, ya kan? So, ditawarin begitu, Bunda, dua-duanya dimakan. Iya kan? Saya mau tanya, jadi amal soleh nggak? Besar pahalanya, Bunda. Karena selesai melakukan kewajiban, perut lapar, makanannya dimakan. Itu cara keren. So, kerjain nanti di rumah sama suami. Berpahalanya, pahalanya besar. Bunda, jangan gengsi. Ya, kelihatan muka-muka yang pada malu ya. Ustaz, saya sudah berpuluh tahun tapi nggak pernah kayak begitu. Nah, karena nggak pernah, makanya kerjain. Paling suaminya ngomong, "Ay mama kesurupan naon?" Iya kan gitu ya? Gitu. Bunda, dalam rumah tangga, karena ini jamaahnya banyak kan para istri ya. Saya banyak berwasiatnya untuk para istri. Tolong dijaga suami itu dalam 3 hal. Jaga matanya, berarti kita cantik dan bersih di rumah, ya. Cantik itu nggak perlu rambutnya dikuning-kuningin atau dibuat biru gitu, nggak usah. Cantik itu artinya gini, Bunda. Ketika dilihat itu nyenengin gitu, itu cantik. Yang satu, jaga matanya. Yang kedua, jaga perutnya. Bukan tentang bisa atau nggak bisa masak. Yang penting ada kemauan kita buat nyiapin masakan, makanan, atau minimal kopi atau teh buat suami kita. Kopinya juga nggak ada. Ke Gunung Manglayang, Bunda, ada kopinya banyak. Yang ketiga, jaga kemaluannya. Karena suami itu nggak bisa menjaga syahwatnya. Betul? Iya. Suami jaga syahwatnya. Nah, salah satu menjaga ketiga hal ini pakai cara tadi, sekaligus dapat. Pandangannya terjaga, kita sudah bersih, wangi, betul? Perutnya terjaga. Nanti setelah proses eksekusi, bedol desa gitu ya, nanti dia akan makan dan lain sebagainya. Kenapa? Ini pesan dari Nabi SAW. Apa? Fitrah dari rumah tangga itu adalah berhubungan seksual. Salah satunya. Karena nanti akan melahirkan anak cucu keturunan yang banyak. Kebanggaan Nabi itu bukan tentang sholatnya kita, Bunda. Nabi sendiri yang mengatakan, kebanggaan Nabi itu bukan pada sholatnya kita, bukan pada puasanya kita, bukan hanya pada sedekah dan amal soleh yang lainnya. Nabi membanggakan umatnya kalau umatnya banyak keturunannya. Itu kebanggaannya Nabi yang paling utama. Tapi bukan berarti sholat gak penting. Sholat itu yang pertama kali dihisab. Kita gimana bisa ketemu Nabi kalau sholatnya aja berantakan? Iya gak? Kita gimana bisa ketemu Nabi kalau sholatnya masih di rumah dan gak ke masjid? Betul? Nanti kalau sudah selesai semuanya, masuk ke dalam surganya Allah, kita ketemu sama anak cucu keturunan kita yang banyak, kita akan dipuji dan dibanggakan oleh Nabi SAW sebagai umat yang memiliki banyak keturunan. Yang pabriknya udah ditutup, dibuka lagi, benar. Yang pabriknya udah ditutup, dibuka lagi. Selama masih sehat, masih Allah berikan kemampuan, coba sebanyak mungkin. Jangan cuma 2, Bunda. Iya kan? Jangan cuma 2, sayang. Karena apa? Banyak anak banyak rizki. Anak itu membawa rizkinya masing-masing. Maka rumah tangga adalah
medan dakwahnya kita sebagai suami dan istri yang punya peluang pahala yang banyak. Tadi kayak gitu, itu berpahala besar nggak? Besar Bunda. Kenapa susah kita kerjain dan susah kita lakuin? Gengsi berpahala nggak? Nggak ada. Gengsi bisa beli surga nggak? Enggak. Tapi pahala lewat amal soleh yang kita lakukan bisa menjamin surga, sehingga kita di hadapan Allah mendapatkan stempel muslim yang sejati. Kenapa? Karena salimul akidah dan sahihul ibadah. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini Bunda. Sebelum masuk sesi tanya jawab, saya minta waktu sekitar 5-10 menit. Ini bukan jualan, enggak, saya bukan pedagang obat apalagi MLM dan lain sebagainya. Saya hanya ingin mengenalkan. Alhamdulillah atas izin Allah, saya punya travel umroh yang nanti salah satu keberangkatannya tanggal 7 Maret ya. Tanggal 7 Maret 2023 ada keberangkatan, itu biayanya 29 juta sudah semuanya. Enggak ada biaya tambahan sama sekali. Itu yang tanggal 7 Maret. Nah, kalau yang berangkat umroh bareng sama saya, insya Allah bulan Syawal. Berapa harganya? Itu mungkin kisaran 32, 33, 34, 35. Karena fasilitasnya bintang 5. Saya lagi coba untuk bikin program yang 12 hari. Yang sama saya nanti, insya Allah yang bulan Syawal itu umrohnya umroh parenting. Lebih bagus suami istri yang berangkat. Jadi kita menggali kisah romantismenya Nabi SAW di tempatnya langsung. Jadi ngebayanginnya enak Bunda. Kan bisa ditunjukin ini tempatnya dan lain sebagainya. Buat yang sudah pernah umroh, ketika kita ziarah ke Raudhah, terus mengucapkan salam kepada Nabi SAW, ya, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu kan rumah Aisyah ya. Tempat kita berjalan itu adalah rumahnya Hafsah. Rumahnya Hafsah Bunda. Jadi ngucapin salamnya jangan hanya pada Nabi, jangan hanya pada Umar, jangan hanya pada Abu Bakar As-Siddiq, tapi ucapkan salam kepada semua istri-istri Nabi. Karena tempat tinggalnya ada di sekitar itu. Nanti begitu keluar langsung ketemu Baki. Nah, nanti kita cerita tentang bagaimana di situ ada makamnya Aisyah, ya. Bagaimana sikap Aisyah, perbuatan Aisyah, perilaku Aisyah kepada Rasulullah sebagai seorang istri, bagaimana Rasulullah sebagai suami memperlakukan Aisyah sebagai istri dan istri-istrinya yang lain. Kalau di Mekah ada makam yang khusus. Siapa? Makam Sayyidatina Khadijah. Di Ma'la, bagaimana menjadi seorang Khadijah zaman sekarang, Bunda. Satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah. Satu-satunya wanita Bunda yang mendapatkan salam langsung dari Allah. Kapan? Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang. Lalu kata Jibril alaihi salam, maka sampaikan salam dari Allah kepada Khadijah dan salam dari aku kepada Khadijah bahwa Allah sudah menyiapkan istana dari emas di dalam surganya Allah agar dia bisa beristirahat dan tidak lagi merasa lelah. Pengen Bunda seperti itu? Semoga Allah mudahkan untuk bisa menjadi tamu-tamunya Allah. Kalau ada yang mau nanya-nanya, saya kasih nomor handphone saya boleh? Tapi buat nanya pertanyaan, bukan buat curhat ya. Betul Bunda, saya cuma punya nomor 1 dari tahun 2009, gak pernah ganti. Ini handphone buat ngerekam, gak ada kartunya sama sekali. Bunda, ini handphone, saya cerita sedikit. Ini ajaib. Saya pulang umroh kemarin Desember sama istri saya. Saya kan check in karena saya ustadz pembimbing. Saya check innya terakhir di tempat check in ya. Di belakang saya itu ada troli. Ada orang Arab bilang sama saya pakai bahasa Arab, kurang lebih artinya begini. Tuan, ini milik Anda. Saya bilang bukan. Tapi ini ada di troli di belakang Anda, pakai bahasa Arab ya. Beliau bilangnya. Saya bilang, oh mungkin punya jamaah saya, ya sama dia dikasih, saya terima. Dalam kondisi yang mati Bunda. Saya ketemu sama jamaah saya ada 78 orang.
Saya tanya satu-satu, Bunda, Bapak ini handphonenya siapa, ini handphonenya siapa, nggak ada yang ngaku. Akhirnya saya bingung, lah ini tuh handphonenya siapa? Sedangkan nggak lama habis itu pesawat saya balik ke Indonesia. Dan handphone itu sampai sekarang masih saya pegang. Ajaib ya Allah ya. Tahu Bunda kenapa? Karena saya sangat pingin punya alat rekam untuk dakwah, meluaskan dakwah saya. Allah kasih handphone. Padahal saya sudah beli kamera. Itu maha hebatnya Allah Bunda. Dan handphone ini nggak hidup, nggak ada SIM cardnya sama sekali. Kalau Bunda kebayang, kayak beli handphone baru, begitu dihidupin ada tulisan hello, ya, dan sejenisnya gitu. Sama ini juga nggak bersih. Saya nggak tahu siapa juga yang ngasih saya waktu di belakang saya. Dia cuma bilang ini handphone punya Anda, bukan. Saya bilang handphone saya ada karena saya juga pegang handphone waktu itu. Tapi ini ada di belakang Anda, ada di troli. Oh, mungkin punya jamaah saya. Saya bawa, saya tanya sama jamaah, nggak ada yang ngaku sama sekali sampai berulang kali. Ya sudah, ini mungkin titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ajaib Bunda. Jadi, masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan ayah bunda sekalian. Saya tulis nomor dulu ya. Kalau mau nanya-nanya silakan Bunda. Nanti japri aja ke saya. Tapi bukan buat curhat. Ingat omatnya. 08 777 36 22170. Itu nomor saya. Buat bunda semuanya, para ayah yang kalau memang ada keinginan untuk berangkat, bilang, Ustadz, saya jamaah di Seke Gawir, mau berangkat tanggal 7 atau nanti Syawal atau bulan-bulan selanjutnya sampai akhir tahun. Selama tahun 2023 dan bunda dan ayah adalah jamaah di Seke Gawir ini di Darussudur, ya, bilang nanti saya kasih diskon 1 juta. Bilang langsung sama saya. Karena apa? Saya punya travelnya bunda. Jadi semua yang hadir boleh buat saudaranya boleh buat anaknya yang mau berangkat boleh, buat diri sendiri boleh, silakan. Saya kasih potongan harga 1 juta. Untuk apa? Untuk harga paketnya, gitu. Jadi untuk bunda semuanya nanti tinggal WhatsApp aja ke saya. Mau nanya-nanya silakan, mau bertanya tentang pertanyaan dalam kehidupan juga silakan, tapi bukan curhat. Ya, insya Allah nanti saya jawab. Saya nggak tahu nih, masih cukup buat waktu tanya jawab, bunda MC-nya sudah selesai? Cukup, sudah cukup. Oke. Karena nggak ada sesi tanya jawab, boleh nanya via WhatsApp saya. Kalau belum bisa langsung saya balas sekarang, insya Allah besok paling lambat saya balas. Karena habis ini juga sore sama malam saya ada kegiatan. Tapi WhatsApp siapapun insya Allah bunda yang masuk ke handphone saya pasti saya balas. Kalau nggak bisa dibalas hari yang sama, pasti saya akan bilang hapunten, maaf baru dibalas. Jadi pasti insya Allah saya balas. Kalau mau nanya tentang umroh juga silahkan. Saya memastikan bahwa semua jamaah yang kalau dengan izin Allah mau berangkat tahun ini bareng saya dengan rombongan juga, insya Allah dengan izin Allah saya kasih potongan harga 1 juta. Pesannya apa? Boleh WhatsApp, jangan nelpon. Iya bunda, kalau nelpon itu pasti udah curhat kemana-mana. Dan saya nggak biasa untuk angkat telepon dari perempuan. Jadi mohon maaf. Insya Allah kalau WhatsApp saya balas. Jazakumullah khairan katsir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ayah bunda sekalian, terima kasih buat seluruh keluarga besar dari Majelis Taklim se-Desa Cimenyan yang sudah hadir. Maaf banyak kekurangannya, maaf banyak khilafnya, maaf banyak keterbatasannya. Kalau ada kebaikan itu kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga untuk keluarga besar dari DKM Masjid Darussudur, terus juga pakunya kita beserta jajaran serta keluarga besar dari pengurus MUI Desa Cimenyan, seluruh tokoh masyarakat, para asatid, para kiai ajengan dan lain sebagainya, ustazah juga. Mohon maaf lahir dan batin. Kita sempurnakan keberkahan majelis ilmu kita pada hari ini dengan sama-sama kita berdoa.
Ya, perbaiki lagi Bunda posisi duduknya, silakan. Para ayah juga kalau saya bahasanya gini, luruskan lagi punggungnya, jangan disenderin. Ya, luruskan kembali punggung kita, perbaiki posisi duduk kita. Ini bagian dari adab kita berdoa kepada Allah. Silakan kita tundukkan pandangan kita pejamkan mata kita. Silakan angkat tangannya, kita belajar untuk berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, belajar untuk bermuhasabah, belajar untuk beromantisme dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Abaikan segala suara-suara yang ada di sekitar kita. Hadirkan hati, karena Allah tidak akan pernah mengijabah doa yang hatinya lalai. Dan yakin, hakul yakin, Allah yang sedang menatap kita, Allah yang sedang melihat kita akan mengijabah setiap hajat dan keinginan kita. Satu saja dari kita semuanya doanya diijabah oleh Allah, maka Allah akan mengijabah semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Mujib, ya Sami', ya Basir, ya Takdir, ya Muqtadir, ya Qadim, ya Aziz, ya Malik, ya Mujibasa'ilin. Ya Allah, lihatlah kami semuanya ya Allah, tataplah kami semuanya ya Allah. Kami yang pada siang hari ini bermajelis dengan majelis Nabi-Mu, majelis orang-orang salihmu ya Allah. Dan kami pun saat ini menengadahkan tangan kami bermaksud, kami berharap dan kami bermohon, ampuni dan rahmati kami semuanya ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan dahulu ya Allah. Dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, semua dalam catatanmu ya Allah. Dosa yang kami lakukan dari pertama kali kami melakukan dosa sampai detik ini, semua dalam penglihatanmu ya Allah. Maka ampuni dan rahmati kami semuanya ya Allah. Bimbing kami dengan kasih sayang-Mu, bimbing dengan taufik-Mu, sirami kami dengan rahmat, karunia, hidayah, berkah serta ridha-Mu ya Allah, sehingga kami bisa menjadi seorang muslim yang sejati, muslim yang Kau ridhoi hidupnya, muslim yang Kau penuhi kehidupan kami dengan keberkahan-Mu ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau siksa kami karena ketidaktahuan kami ya Allah. Kami sadar bahwa dosa kami begitu menggunung ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami memohon ampunan, kami memohon petunjuk, kami memohon bimbingan ya Allah. Kami bermohon wafatkan semuanya dalam kondisi husnul khatimah, dalam dosa-dosa yang sudah Kau ampuni ya Allah, dalam setiap amal saleh yang sudah Kau terima dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan Kau sobek lagi hidayah yang sudah manis di dalam dada kami ya Allah. Jangan Kau cabut lagi nikmat itu ya Allah. Nikmat yang susah payah kami ikhtiarkan, nikmat yang kami berjuang mati-matian untuk keluar dari keburukan, hingga sekarang kami bisa menikmati setiap hidangan hidayah-Mu ya Allah. Jangan kembalikan lagi kami dalam kemaksiatan.
Tuntun kami dalam ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Tuntun kami, bimbing kami dalam ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Bimbing dan tuntun kami dalam ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Kami takut kalau seandainya kami tergelincir dan masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Jangan Allah, bimbing kami, rahmati kami, sayangi kami, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Engkaulah At-Tawwab, Engkaulah Al-Ghafur, Engkaulah Al-Afu. Kepada Engkau kami bermohon semuanya ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami orang tuanya yang masih hidup, sayangi mereka ya Allah. Cintai mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, bimbing mereka dalam hidayah-Mu ya Allah. Sempurnakan nikmatnya sebagaimana dulu mereka berkasih sayang dan mencintai kami, merawat kami, melahirkan kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Rahmati mereka, wafatkan orang tua kami husnul khatimah. Kami bersaksi bahwa mereka adalah orang tua terbaik yang sudah Kau amanahkan kepada kami ya Allah. Bimbing mereka dan kumpulkan kembali kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Kami tak mau dengan orang tua kami tercerai-berai ya Allah. Lapangkan kesabaran kami kalau seandainya orang tua kami yang makin sepuh makin merepotkan ya Allah. Tapi sungguh itu tidak lebih merepotkan dari kami anak-anak kecil yang dulu menjadi anak-anak mereka dan dikasih sayangi oleh mereka ya Allah. Lapangkan kesabaran kami untuk mengurus mereka. Lapangkan kesabaran kami dan keikhlasan kami untuk membersamai mereka ya Allah. Karena sungguh itu tak mampu membayar kasih sayang dan cinta kasih mereka kepada kami ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu. Wafatkan husnul khatimah. Jangan Kau pisahkan kami ya Allah. Berikan nikmat yang sempurna di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rabb, jika ada di antara kami yang orang tuanya sudah lebih dulu mendahulukan kami, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Jangan Kau sempitkan ya Allah. Jangan Kau himpit mereka dengan beban yang berat ya Allah. Nyamankan tempat istirahatnya, luaskan kuburnya ya Allah. Luaskan kuburnya, terangi kuburnya, dan sempurnakan nikmat kebahagiaan di dalam kuburnya ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang qurrat a'yun, waj'alna lil muttaqina imama, anak-anak yang bisa terus melakukan amal salih sehingga itu bisa menjadi cahaya di dalam kubur kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah yang pernah mengajarkan kepada kami huruf alif, ba, ta, sa. Ampuni mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, jaga mereka. Jika ada guru-guru kami yang sudah lebih dulu mendahulukan kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan jadikanlah setiap amal saleh yang kami lakukan pun mengalir kepada mereka. Guru-guru yang mengajarkan kami membaca, guru-guru yang mengajarkan kami menulis, guru-guru yang mengajarkan kami berhitung ya Allah. Rahmati mereka semuanya, ampuni mereka semuanya ya Allah. Ya Rabb, jika kami adalah seorang suami, maka jadikanlah kami suami teladan dalam ketaatan, kecintaan kepada Engkau dan Rasul-Mu ya Allah. Suami qawwam, suami yang bertanggung jawab dunia akhirat, suami yang begitu takutnya luar biasa akan siksa neraka-Mu ya Allah, sehingga begitu bergetar hatinya, begitu takut dan khawatir seandainya dirinya dan keluarganya masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Jadikanlah kami suami-suami yang seperti itu. Tanamkan keimanan yang kokoh ke dalam jiwa kami para suami ya Allah. Bimbing kami, rahmati kami, dan senangkan kami dengan majelis ilmu. Jika ada kami adalah seorang para istri ya Allah, jadikanlah kami istri-istri yang salihah, istri-istri yang sedap dipandang, istri-istri yang menjaga kehormatan,
istri-istri yang mampu menutup aurat dengan sempurna, istri-istri yang qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama, istri-istri yang menenangkan hati dan sedap di mata kami semuanya ya Allah. Ibu bagi anak-anak kami, madrasah terbaik untuk anak-anak kami, sehingga kami bisa berkumpul kembali di dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anni ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anni ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Angkat segala masalah dari kami ya Allah. Lapangkan hati kami, luaskan kesabaran kami. Jadikanlah setiap ujian yang hadir dalam kehidupan kami sebagai ladang amal soleh untuk kami semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsir. Ayo bunda sekalian ya, kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu. Jazakallah khair Pak Ustaz atas ilmunya yang luar biasanya Bu ya. Insyaallah banyak yang kita dapat karena udah ditutup, udah sekalian ditutup sama Pak Ustaz, udah doang juga. Mungkin untuk selanjutnya tinggal door prize ya. Dimohon berkenan untuk memberi pertanyaan satu aja buat jemaah. Akhwat satu, ikhwan satu, bismillah. Buat para bundanya dulu, pertanyaannya adalah sebutkan putra putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Acung, bunda boleh? Itu yang pakai nikob abu-abu, sebut apa? Siapa aja namanya? Ada mic-nya? Gak boleh sambil googling ya. Gak boleh sambil lihat Google, nanti HP-nya rusak. Siapa aja? Satu, Sayyidatina Fatimah. Terus pakai mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Nabi ada 7, 3 putra, 4 putri. Putranya ada Qasim, Abdullah,
Ibrahim, putrinya ada Siti Fatimah, Siti Ruqayyah, Umi Kulsum, Zainab. Baik, betul. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Betul, Bunda? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Fatimah yang bungsu. 3 laki-laki, 4 perempuan. Masih dipilih hadiahnya? Oh, udah enggak. Yang pertanyaan untuk para bapak-bapak. Pertanyaan untuk para bapak-bapak, Bunda. Bukan anak samaan, para bapak-bapak. Nabi dilahirkan tanggal berapa dan tahun berapa? Silakan bapak-bapak, Bunda. Buat bapak-bapak, bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang ngacung? Mangga Pak. Mangga kalabat Bapak. Tanggal kelahiran Nabi mangga Pak. Punten Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tahunnya tahun berapa? 570 kalau nggak salah. Ya, Masehi tahun Gajah.